bertanya mengapa saksi-saksi memberi keterangan yang beberapa diantaranya memberatkan saya, padahal saya yakin keterangan itu tidak benar. Apakah para saksi tersebut memberikan keterangan dalam keadaan tidak bebas? Apakah mereka mendapatkan tekanan atau ancaman sehingga memberikan keterangan secara tidak jujur? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Menurut pada ajaran ilmu hukum bahwa lebih baik membebaskan 100 orang bersalah daripada menghukum dan membuat sengsara satu orang yang tidak bersalah. It's better 100 guilty person should escape than one innocent person should suffer. Maka oleh karena tidak terdapat bukti sah menurut peraturan perundang-undangan maupun fakta yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan saya, maka patut dan adil apabila saya bermohon untuk diputus bebas. Terlebih lagi kondisi kesehatan saya pada usia yang sudah berumur saat ini yang mulia, para JPU yang saya ada adik saya yang saya cintai, mau menjadikan pertimbanganmu yang mulia. Saya pernah mendapat pengobatan dan operasi lebektomi paru yang mulia, di mana paru-paru sebelah kanan saya sepertiga telah diangkat karena terindikasi awal adanya cancer. Operasi tersebut berlangsung di Rumah Sakit Glen Eagle, Singapura. Demikian pula kondisi kesehatan istri saya yang sudah 3 kali lumpuh dalam perawatan pemantauan dokter karena sakit berkelanjutan. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dengan harapan alasan kemanusiaan untuk menjadikan sebagai pertimbangan. Pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama proses persidangan ada tingkah laku, perkataan yang menyinggung perasaan Yang Mulia Majelis Hakim, adik-adik saya penuntut umum dan para pemirsa serta pengunjung sidang. Karena hal tersebut bukan tendensi kepada orang per orang, tapi lebih pada kultur budaya yang melekat pada karakter saya sebagai orang Bugis Makassar, terutama dalam penutur kata-kata atau dialektik saya yang mungkin salah. Tidak ada niat sama sekali. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim, penasihat hukum, saudara-saudara, saudara kandung saya, keluarga saya, sahabat dan hande tolong, serta pengunjung sidang atas dukungan dan perhatiannya selama persidangan ini berlangsung. Saya juga minta maaf kepada Majelis Hakim dan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya suku Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar, serta juga kepada pemerintah Republik Indonesia dan keluarga, sahabat, kolega, yang apabila selama ini perilaku saya sebagai Menteri Pertanian dianggap tidak berkesesuaian dengan pandangan dan situasi yang ada. Izinkan saya menyampaikan tak lupa terima kasih saya kepada rekan-rekan pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, lebih khusus dan utamanya kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang telah memberikan amanah kepada saya dan selama ini mendampingannya dengan ketat. Juga kepada Bapak Surya Paloh selaku pimpinan Partai Nasdem yang saya banggakan atas kepercayaan politik dan persahabatan selama ini terjalin dengan baik. Dengan perannya konsisten selalu memberi arahan dalam membangun komitmen kebangsaan, memberikan kesempatan saya menduduki jabatan Menteri Pertanian sehingga berkesempatan berbakti untuk nusa dan bangsa. Melalui pengabdian saya di Kementerian Pertanian dengan segala capaian keberhasilan. Dan tentu terdapat kekurangan, dengan ini saya mohon maaf. Saya berharap Bang Surya Paloh tetap dirahmati oleh Allah SWT dan tetap tegar mencurahkan perhatian untuk kemajuan bangsa dan kejayaan partai. Keadaan apapun dalam kedukaan sekarang ini, saya selalu berdoa agar Bang Surya Paloh tetap sebagai abang yang sangat saya kenal. Baik pemikiran, ucapan, sikap kenegarawannya, dan saya suka mengayomi dan memihak pada kebenaran. Yang suka mengayomi dan memihak kebenaran. Hormatmu buatku abangku. Semoga hubungan antara saya dengan semua pihak tetap terjalin dengan baik, dengan falsafah suku Bugis Makassar yang mulia, mana morondrong linoa gesar buta marai kata siama matonjeki, yang berarti biarpun bumi bergonjang, tanah bergemuruh, kita tetap harus bersaudara. Kepada orang tua saya bersimpuh maaf atas peristiwa ini. Ampunkan segala hilap dan kesalahan saya. Di ujung telapak kakimu saya berharap pintu keabadian untukku. Tak ada lagi rumah senyaman pangkuanmu. Ibu saya berusia 94 tahun yang mulia.
5 kali menjadi anggota DPR. Ayah saya 5 kali jadi bupati. Ayah saya tentara, yang mulia. Dan salah satu yang saya ingat, sebagai laki-laki kamu gak boleh bohong. Dan saya masih pegang yang mulia sampai sekarang, insya Allah. Izinkan pula saya menyampaikan pesan kepada keluarga saya, lebih khusus istri saya yang ulang tahun hari ini. Carilah tangan yang menggenggam kita saat kita jatuh. Carilah mata yang selalu melihat kebaikan kita saat kita tidak sempurna. Hati yang senantiasa menerima kelemahan dan keburukan kita ketika berada di titik terendah dalam kehidupan. Semua orang, ibu, anak-anakku, cucuku bisa menemani senangmu, tapi tidak semua orang bisa menemani susahmu. Berbagai ujian dan cobaan yang saya hadapi sejatinya hanyalah menambah rasa syukur saya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan tempat saya meminta pertolongan. Tuhan yang hanya kepadanya lah saya menyembah. Sepenuhnya saya meyakini apapun yang saya alami dan hadapi tak lain merupakan garis takdir yang telah ditetapkannya. Hanya keikhlasan dan rasa syukur yang patut saya perlihatkan kepadanya. Terkhusus istri saya Ayun Sri Arahab yang hari ini bertepatan pada tanggal lahirnya. Pada saat saya di sidang, 2 kakak saya meninggal, yang mulia. Makanya yang sering mengawal saya di persidangan ini meninggal. Yang tegak dan istri saya tegak mendampingi saya dalam sidang segala peristiwa, menjadi sumber kekuatan saya, belahan jiwa yang selalu menjadi tempat saya pulang. Juga anak-anakku Indira Cundatita Sahrul Putri, Kemal Redindo Sahrul Putri, dan juga almarhum Rindra Sujiwa Sahrul, Rizka Mulfi Lutfi. Mereka ditempa dengan tanggung jawab yang besar. Juga cucu saya yang saya sangat cintai selalu tidur bersama saya, yang mulia. Andit Tendri Bilan, Radisa Melati, Sofia Sahri Putri Redindo, Bintang Nugraha Putra Redindo. Kepada kalianlah risalah kecil ini saya sembahkan. Biarlah catatan kecil menjadi pengingat bahwa betapa luar biasa ujian yang menimpa kita. Sebuah keluarga dipertemukan dalam ruang sidang dan diadili bersama. Tidak pernah saya mendengar ada mulai dari cucu sampai kakeknya berada dalam satu persidangan, baru di tempat ini. Bahkan tidak hanya itu, seluruh telunjuk seolah-olah menuding saya dan kalian, tanpa memberi ruang yang cukup bagi kita untuk mengatakan kebenaran. Ketahuilah betapa saya sangat bangga dan mencintai kalian. Ketabahan dan ketegaran kalian juga lah yang sejatinya membuat kita mampu melewati ini semua. Catatan kecil ini akan menjadi pengingat, pengobat, pembelaan atas seluruh framing jahat dan tidak adil atas permasalahan yang saya dan kalian hadapi, yang secara sengaja dilakukan untuk menghina, merendahkan derajat saya dan kalian yang terbangun puluhan tahun yang ada. Tetapi yakinlah, Allah tidak tidur dan akan lihat kebenaran yang pernah kita lakukan. Janjinya bahwa kebenaran pada akhirnya tidak pernah bisa dikalahkan. Ia bisa disalahkan, tetapi tidak bisa dikalahkan. Di balik semua, yakinlah Allah Subhanahu wa taala menganugerahi hikmah yang luar biasa besar bagi kita semuanya. Kiranya Allah Subhanahu wa taala terus memahami dan meridai kita semua. Amin ya Allahumma amin. Majelis hakim yang mulia, yang terakhir, saya bukan penjahat yang mulia, apalagi pemeras. Saya bukan pengkhianat. Saya ini pejuang dari negara bangsa ini. Saya belum pernah dihukum yang mulia. Saya menyesali perbuatan saya. Saya siap bertanggung jawab yang mulia. Namun saya ingin pertimbangkan untuk saya bisa bebas dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta di sisa hidup saya di umur 70 tahun ini. Berdasarkan hal di atas, maka saya mohon kepada yang mulia hakim atas izin Allah Subhanahu wa taala dilandasi hati nurani untuk memutuskan kepada saya putusan bebas atau putusan yang seadil-adilnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih yang mulia JPU, PH dan seluruh hadirin. Semoga ridha Allah bersama kita.
kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menyerahkan. Ya, silakan. Bisa diserahkan asli di berkas ya. Ya, boleh. Aslinya ini. Flash disk sekalian ya.